halaman 6 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin. Qala ta'ala ya ayyuhan nas ayya ahla makkah aw ya ayyuhal yahudu. Jadi ya ahla makkah aw ya ayyuhal yahudu, apa maksudnya? Jadi ayat surah Al-Baqarah ayat 21 ini, jadi bisa jadi yang ditujukan adalah orang-orang kafir plus orang-orang Yahudi. Jadi bisa jadi biasanya ciri ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ya ayyuhan nas. Tapi ternyata di sini ya ayyuhal yahudu juga. Jadi bisa jadi ayat ini diturunkan di Mekah dan di Madinah. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ayya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Au ya ayyuhal yahudu, atau segenap orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi itu baru dikenal ada di kota Madinah. Ya, Yahudi itu ada di mana? Madinah. Ya, di Madinah. Di Mekah belum muncul. Bukan belum ada istilah orang-orang yang benci dengan Nabi, orang Yahudi. Di Mekah itu rata-rata ceritanya orang-orang kafir yang menentang, ya, orang-orang musyrik gitu ya. Wahai segenap manusia, ayya ahla Makkah aw ya ayyuhal yahudu u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Artinya sembah di sini apa sih? Wahiduhu, esakanlah Dia, esakanlah Allah. Maksudnya sembah Allah, esakan Allah. Sebab kita kadang-kadang walaupun lagi ibadah, kita nggak mengesahkan Allah. Buktinya kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di awal kita bilang wajhi, aku hadapkan wajhi lillazi fataras samawati wal ardh, kepada Allah yang ciptakan langit dan bumi. Jadi ketika kita sholat, kita sedang mengesahkan Allah, lagi menuju Allah, ternyata kita bohong. Buktinya apa? Sesuatu yang hilang ketemunya lagi sholat. Karena sewaktu sholat kita mikirin barang yang hilang. Nah, berarti kita menghadap Allah kan? Menghadap Allah badan, tapi hatinya berarti menduakan Allah, ya kan? Menduakan, kan mohon maaf, cari kunci motor gak ketemu, ikut sholat, ketemunya lagi sholat. Kenapa? Karena sholatnya gak khusyuk. Allah, begitu Pak Guru. Maksudnya sembah Allah itu wahiduhu, esakan Dia. Melalui apa cara mengesahkan Allah? Saya
ada kitab Kiai Hidayatus Salikin. Hidayatus, kitab Melayu. Orang dulu kan sering banyak yang dibaca kitab Melayu. Ini Hidayatus Salikin yang Melayu. Hidayatus Salikin yang Melayu. Ya. Jadi pada hari kiamat nanti itu ada orang-orang yang dia mestinya mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ternyata di kitab itu dia malah nggak dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengesahkan Allah saat lagi baca Quran. Kok bisa Ustaz? Iya, kata Allah minta pahala tuh sama si dia, si fulan. Kan saya baca Quran, kata Allah sekarang coba bisa nggak si fulan memberikan kamu pahala? Itu di kitab itu lucu. Ceritanya bagaimana? Dia lagi baca Quran. Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tetangga lewat dekat rumah. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tetangganya lewat, ada siratin. Jadi dia meninggikan suaranya karena siapa? Jadi dia meninggikan suaranya karena siapa? Karena si fulan. Itu di Hidayatus Salikin kata Allah, sekarang coba minta sama fulan bin fulan. Kenapa? Karena sewaktu kamu baca Quran di dunia bukan karena aku, tapi karena maaf, yang kayak gitu ada nggak tuh? Ya. Itu sampai begitu aja berarti tidak mengesahkan dalam ibadah. Ini kan buah hidup bila ibadah. Siapa yang kita esahkan? Kenapa kita wajib mengesahkan? Kenapa wajib diesahkan? Karena di sini dikatakan allazi yang khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Khalaqa artinya menciptakan. Ja'ala artinya menjadikan. Saya tanya sekarang, menciptakan dan menjadikan kira-kira maknanya sama enggak? Artinya menciptakan, ja'ala artinya menjadikan. Safari khalaqa ja'ala. Kira-kira dua kata yang kelihatannya hampir mirip, ya, ini kira-kira memang mirip artinya atau tidak? Dan maksud tidak ternyata. Inilah hebatnya bahasa Arab. Khalaqa itu dipakai oleh Allah untuk hal yang melalui proses, sesuatu yang melalui proses. Ja'ala Allah bisa kontan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Di contoh ini dua kata yang kelihatannya sama tapi beda. Sekarang khalaqa, allazi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada jadi ada. Proses enggak? Proses enggak? Itu khalaqa artinya menciptakan. Allah kasih proses. Nutfah, segumpal darah, segumpal daging, ya, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Proses enggak? Makanya Allah memilih menggunakan kata alladzi khalaqakum, proses. Ada lagi ja'ala, menjadikan. Kelihatannya menciptakan dan menjadikan dua kata yang sama. Tidak. Buktinya Allah bedakan ketika Allah mengatakan yang telah menciptakan kamu. Tapi ketika Allah memberi informasi kita, allazi, Allahul ladzi, ini Allah kepingin kasih, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara, tempat tinggal. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal untukmu. Allah yang telah menjadikan. Di sini bukan menggunakan kata khalaqa. Allah kepengen kasih tahu Allahul ladzi, Allah yang telah ja'ala. Di sini pakai khalaqa apa ja'ala? Ja'ala. Allah yang telah menjadikan bumi untukmu qarara, sebagai tempat tinggal. Artinya kamu tinggal enak ada di bumi, bisa bumi langsung kau jadikan tempat tinggal.
nggak usah buminya diproses-proses, diapain lagi, pokoknya udah bisa jadi tempat tinggal. Karena bumi itu memang tempat tinggal yang layak bagi kamu. Sudah. Jadi ja'ala menjadikan, artinya orang nggak perlu bingung lagi, pokoknya bisa menjadikan bumi sebagai tempat tinggal. Meskipun di atas buminya itu ada gunung, bisa dijadikan tempat tinggal. Pernah lihat nggak tayangan-tayangan di Cina, orang pada tinggal di atas bumi, kan? Naik ke atas bumi, ya. Jadi artinya begitu, nggak pakai proses. Kalau menciptakan kita pakai proses, pakai nutfah dulu, segumpal darah, segumpal daging, itu proses. Jadi khalaqa dan ja'ala artinya beda. Makanya Quran itu dia begitu rapinya ketika Allah menceritakan tentang penciptaan manusia menggunakan khalaqakum. Ketika Allah ingin menginformasikan bumi tempat tinggal kita, ja'ala lakum. Walaupun kelihatannya dua kata ini mirip-mirip, tidak. Makanya dulu pernah ada Quran, tapi satu hurufnya aja yang ditambah. Dari 114 huruf, ya 30 juz, cuma nambah satu huruf min. Loh, ini dari Quran ini yang mencetak sengaja nambah satu huruf min. Coba bayangkan berapa? Ya ayyuhan nabiyyu qul yaguddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Asalnya gitu, yang benar itu seperti itu. Yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ditambah yaguddu min absarihim wa yahfazu min furujihim. Jadi dua-duanya dikasih min. Kemudian ditashih, untungnya di kita ini banyak penghafal Quran, banyak menghafal Quran. Yang disuruh baca, yang megang Quran, yang hafal dengerin. Sama nih. Pas di sini sama nih. Ternyata itu sengaja orang yang ingin menghancurkan makna Al-Quran hanya menambah huruf min. Kalau kitab-kitab lain kan bukan cuma satu huruf ya. Dirubah. Ini benar. Babi haram ditambah babi hutan haram. Beda kan? Babi tadinya haram, sama kita, tapi akhirnya ditambah babi hutan. Jadi kalau babi yang diternak, makanya berkebun kan. Jadi semua yang diharamkan itu sama kita, sama semua. Ya. Apa bedanya itu? Yaguddu min absarihim, tundukkan sebagian pandangan. Tundukkan sebagian pandangan. Min di situ dimakna tabai, sebagian pandangan kita tundukkan. Jadi kalau kita memang melihat orang, tujuannya bukan macam-macam boleh, karena yang diperintahkan bicara dengan pandangan ini sebagian pandangan kita, enggak semuanya. Jadi seandainya ada tukang sayur, istri kita kemudian melihat, tapi tujuannya buat macam-macam, karena yang ditundukkan sebagian, ini bang duitnya bang. Jadi masih boleh melihat. Jadi nggak semuanya. Kalau semuanya malah berbahaya. Ini Islam itu kayak gitu. Jadi nggak haram kalau istri kita lihat dan sayur, lihat nggak? Karena menggunakan min. Apa arti min? Sebagian. Bayangkan kalau seandainya bini kita udah beli sayur, nggak ngelihat sama sekali. Pengaduannya bagaimana? Ya kan gitu, karena pakai min. Nah sedangkan seks, sedangkan kemaluan, bayangkan itu tidak pakai min. Wa yahfazu furujahum, nggak ada sebagian. Jaga kemaluan kamu, jaga seks kamu. Nggak
nggak ada kompromi masalah seks. Saya kan cuma duduk-duduk doang, nggak ada kompromi karena perintahnya wala taqrabuz zina, jauhkan. Nah akhirnya Quran tersebut udah dibakar semuanya, bukan karena kita menjelekkan Al-Quran, memang bahaya kalau disebar. Ya, kemudian diterjemahkan sampai begitu, sedikit saja bisa merubah makna. Allazi khalaqakum nasaman minan nutfah, Allah yang telah menciptakanmu sebagai manusia minan nutfati, dari nutfah. Dari nutfah, kita kan semuanya asalnya dari nutfah. Mau yang normal seperti kita, maupun yang dapat anak melalui bayi tabung. Itu bukan berarti bayi tabung itu nggak pakai nutfah, tetap pakai nutfah. Saya ada beberapa teman yang akhirnya ikut program bayi tabung dan berhasil. Bayi tabung tetap tuh nasaman minan nutfah juga. Gak bisa tiba-tiba gak pakai nutfah juga. Wallazina min qablikum, dan Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, tetap Allah juga yang menciptakan. Ay ansha'ahum, yang telah menumbuhkan mereka. Artinya tumbuh kembang dari kecil, remaja, begitu kan, bagi proses, pakai proses. Walam yakunu syai'an, yang dulunya merupakan bukan apa-apa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maksudnya tattaqun di sini maksudnya likai tattaqus sukhta, agar kamu takut dengan murka Allah, wal azaba, dan agar kamu takut dengan azab Allah. Caranya apa takut dengan Allah? Beda dengan takut kepada singa. Kalau takut kepada singa kita kan menjauhi, tapi makna takut kepada Allah biibadatihi, dengan beribadah, dengan menyembah. Jadi kalau takut sama hewan buas, menjauhi hewan buas. Kalau takut sama Allah, dekati Allah. Makin dekat sama Allah, nanti makin ada rasa takut. Makin jauh sama Allah, nanti hilang rasa takut. Makanya Imam Syafi'i aja baru sekali nggak sengaja melihat betis perempuan, itu ketakutannya luar biasa. Ya. Ada orang udah melihat lebih dari itu gak tahu takut. Kenapa tuh? Biasa. La'alla lil ithma'i. Kenapa Allah menggunakan la'allakum tattaqun? Ini lagi kita diajarkan sama pengarang kitab. Kenapa Allah gunakan la'allakum tattaqun? La'alla di sini berfungsi lil ithma, untuk harapan. Artinya ada harapan. Jika seandainya kita ngikutin perintah Allah, harapannya apa tuh? La'alla. Jadi harapannya ke sana. Ya. Ini penyemangat maksudnya, ya. Mengasih penyemangat, ya. Ngasih semangat. Lil itma'i. Lakinnal karimar rahim, tetapi Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, iza atma'a, jika Allah memberikan semangat, ya, atma itu maksudnya harap semangat Allah, ajra itma'ahu, maka Allah melaksanakan penyemangatnya tersebut majrawati, melalui jalur janji. Artinya apa nih? Jadi kalau ada anjuran dari Allah, penyemangat dari Allah, pasti ujungnya adalah ada janjinya. Saya ulangi lagi. Jika ada penyemangat dari Allah, pasti ujungnya kalau kita lakukan penyemangat tersebut, ujungnya adalah kita dapat janji Allah. Kan gini, sembahlah Allah, la'allakum tattaqun. Supaya apa? Supaya kita jadi orang takwa. Itu namanya janji Allah. Wa'dun itu janji buat orang yang beriman. Kalau wa'id, ancaman bagi orang-orang yang kafir. Nah di sini Allah menggunakan la'allakum tattaqun. Ya. Itu nanti berlalu wa'dihi tersebut jadinya al-mahtum, janji yang pasti.
Jadi artinya tidak mungkin orang yang menyembah Allah dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Tidak mungkin kalau orang itu menyembah Allah dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau dia sudah jadi orang yang bertakwa, tidak mungkin Allah tidak memberikan jalan keluar apabila dia menghadapi sesuatu kesulitan. Dan tidak mungkin kalau dia menjadi orang yang bertakwa, Allah tidak akan jadikan seluruh urusannya jadi mudah. Tidak mungkin kalau dia jadi takwa, udah takwa, Allah tidak akan memberikan jalan keluar kalau dia menghadapi kesulitan. Artinya begitulah, lil hikmah maksudnya. Ya, jadi ada konsekuensi baiknya. Ya, ada konsekuensi baiknya supaya kamu takwa. Emang kalau takwa kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Allah jadikan seluruh urusannya jadi mudah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'ati. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa. Ya, itu nanti. Itu udah pasti. Itu namanya wa'dihi al-mahtum, janji Allah yang pasti kalau kita ngikutin caranya. Apa caranya? U'budu rabbakum, sembah Allah dulu, sembah Allah dulu. Falihadza sabab, oleh sebab itu, sebab ini kila dikatakan la'alla fi kalamillahi ta'ala bimakna kai. Oleh sebab itu kalam Allah la'allakum tattaqun itu maknanya kai, agar, supaya. Itu kan agar, supaya. Jadi ayat yang kita baca ini artinya agar, supaya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan kalau sudah bertakwa, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu namanya wa'dihil mahtum, janji yang mahtum. Apa mahtum? Hatman. Apa hatman? Pasti. Hatman. Apa itu hatman? Pasti. Iya, pasti. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Nah, ini lagi. Ini sama nih ayat ini. Tadi yang saya kasih contoh, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal. Ini sama nih. Allazi, Allah ja'ala, Allah yang telah menjadikan bumi untukmu firasha, hamparan. Meskipun nih kita boleh milih di bawahnya itu banyak batu bara, itu tetap bisa sebagai tempat tinggal. Tapi konsekuensinya bisa sebagai tempat tinggal, konsekuensinya sulit mendapatkan air bersih. Karena semakin kita gali, air yang keluar bukan air bersih. Tapi bisa nggak tempat tinggal? Silakan kalau Anda betah di situ. Kan itu kan tantangan. Nanti kebutuhannya lebih capek lagi. Tapi ada bumi yang di situ kita tempat tinggal, yang di situ airnya bersih. Akhirnya tantangannya nggak lebih berat karena air sudah ada di situ. Tapi ada tempat-tempat tertentu kan yang orang mau tinggal di situ, dia lebih milih di situ. Akhirnya di bawahnya ternyata ada mitra, di bawahnya ternyata ada bahan tambang, di bawahnya ternyata ada batu bara. Ya konsekuensinya apa? Dia harus ambil air dari tempat lain karena di situ sulit mendapatkan air bersih. Ini katanya yang terjadi di IKN. Di bawahnya bahan tambahan, makanya kan belum siap sanitasi air bersih. Ini kesulitannya air bersih. Air bersih. Allah yang telah menjadikan bumi untukmu firasha. Apa itu? Bisato. Ya. Hamparan, bisato, permadani. Ini dikasih sama Allah. Saya ulangi lagi. Allah yang telah menjadikan bagimu hamparan.
Allah yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Tapi pengarang kita bilang bisato sajadah, apa? Permadani, apa? Apa maksudnya? Permadani. Allah yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Ya, kan di sininya firasah artinya apa? Hamparan. Tapi pengarang kitab, Allah yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai firasah, sebagai permadani. Apa maksudnya ini? Ini kita hidup di dunia kan butuh makan nih. Butuh apa? Ini bumi ini itu seperti permadani. Ada yang dari sini kita jalan ke sana. Artinya kerja keras, peras keringat, banting tulang untuk mendapatkan. Karena kita harus kejar rezeki tersebut. Itu permadani. Di atas bumi itu kita harus begitu. Untuk makan, untuk dapat keuntungan kita harus jalan. Kalau rezeki kita di sana, maka kita jalan di atas permadani. Jalan ke sana. Ada yang jalannya pelan, ada yang jalannya cepat. Tetapi dalam hidup ini juga ingat, bumi itu seperti permadani. Ada orang yang dia tetap di sini, tapi permadani ini digulung, didekatkan ke kita. Nah, kita yang mana tuh? Ya, yang mana tuh kira-kira? Yang ya berangkat pagi, apa begitu ya? Berangkat pagi anak masih tidur, pulang malam anak sudah tidur. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Tapi nggak kayak juga. Berangkat pagi anaknya masih tidur, nanti pulang malam anaknya nggak kena. Ya, akhirnya itu anak sampai setahun 2 tahun begitu nggak pernah kena. Lempangan sakit pulang, assalamualaikum. Anaknya kaget, di sana dia bukan bapaknya, mak ada tamu mak. Nah, ini kita kayak gitu nih. Kita yang mana nih? Yang kita dekati permadani tersebut atau permadani itu dideketin ke kita? Ja'ala lakumul ardo firasha. Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Pengarang kitab bilang permadani. Karena memang ada orang yang untuk dapat rezeki ke sana dia harus jalan ke sana, tapi ada orang yang untuk dapat rezeki dia tetap di sini, kemudian permadani itu yang digulung ke dekatnya. Ada kan? Ada. Itu yang disebut dengan bighairi hisab. Itu yang disebut dengan bighairi hisab. Jadi tingkatannya udah tinggi nih. Kalau yang sholat subuh siang kayaknya nggak bakal bisa. Belum bisa ya. Yang udah nambah hidupnya dengan amal-amal unggulan, yang sudah bangun malam di akhir subuh. Ya, kalau yang udah kayak begitu tuh itu bisa tuh digolong hisab. Kenapa? Karena kalau dia bangun sebelum subuh kan Allah yang bilang, apakah ada di malam ini? Hal min sa'ilin, apakah ada yang minta saat ini? Aku berikan permintaanmu. Hal min da'in, apakah ada di malam ini yang berdoa? Aku jawab doamu. Hal min mustaghfirin, apakah ada sebelum subuh orang yang mohon ampun kepadaku? Aku ampuni dosa. Kalau itu udah dilakukan, kayaknya kita semuanya bisa. Wassama'a binaa, Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap, saqfan atap, marfu'an yang ditinggikan, wa ubbira anhu bil bina, diungkapkan, diekspresikan, diungkapkan langit itu dengan bina. Kenapa? Li'ihkamihi, karena kokohnya. Kenapa Allah mengatakan langit dengan istilah wassama'a binaa? Itu ubir itu diungkapkan. Allah mengekspresikan istilah langit dengan bangunan. Kenapa? Li'ih kami, karena kokoh dan kuatnya langit tanpa tiang, nggak pernah roboh. Gitu maksudnya. Langit tinggi nggak? Pakai tiang nggak? Allah udah kasih tahu kita tuh wassama'a bina. Bina itu artinya kan bangunan. Iya. Bina apa artinya? Asal katanya bana. Ya, man bana masjidan fid dunya, bana Allahu qasran fil jannah.
Man bana masjidan, siapa yang bana membangun, nanti jadi bina bangunan. Kenapa nih Allah sebut langit dengan istilah bangunan? Di sini dikatakan wa'ubiro, diungkapkan. Ini fi'lu madin bil majhul, asalnya akbaro, mengungkapkan. Ubiro, diungkap, karena orang udah tahu nih. Wa'ubiro, dan diekspresikan, diungkap istilah langit itu bil bina, dengan menggunakan bina. Kenapa? Li'ih kami, menunjukkan karena kokoh dan kuatnya langit. Langit tinggi, nggak pakai tiang, tapi nggak pernah roboh. Tapi bangunan, mohon maaf nih, pakai tiang nggak? Ini bangunan nih, pakai tiang nggak? Pakai tiang nggak? Bukan hanya tiang, besinya tuh nggak boleh sepanjang mungkin. Paling berapa meter besinya kan? Di tiang, supaya apa? Bangunan nggak roboh. Ini langit numpuk 7 lapis langit. Mana tiangnya? Ayo. Ya nanti runtuh nih. Ini nanti langit. Nanti runtuh kan itu. Iya, nanti runtuh. Nanti runtuh nih. Kalau udah runtuh, maka nggak ada tempat berlindung. Nah sekarang ini nggak runtuh, padahal numpuk 7 lapis langit. Kenapa nggak runtuh? Itu dia Allah yang jaga. Nah di sini Allah gunakan binaan, tujuannya untuk mengungkapkan kekokohan langit tersebut. Meskipun tanpa tiang, sampai sekarang tetap kokoh berdiri. Ya, tetap kokoh berdiri. Ya, dari mana kita bisa tahu bahwa ada 7 lapis langit? Ya dari Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi Adam, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, kan gitu kan, dari pertama lagi kedua. Ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, sembahlah Allah, Allah yang bukan hanya menciptakanmu, Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggalmu, Allah yang menjadikan langit sebagai atap, Allah juga yang telah menurunkan air dari langit. Allah yang telah menurunkan air dari langit gratis awalnya, asalnya, ya kan? Dari langit. Meskipun tinggal di tempat yang sulit air, ada hujan nggak? Ada. Makanya orang-orang dulu kan punya tempat nampung air. Tapi hujan sekarang katanya udah bermasalah karena polusi. Makanya hujan sekarang bukan cuma hujan biasa, ada yang hujan kodok, hujan ikan di mana-mana ya. Udah nggak bener nih, banyak macam ini. Siapa yang bikin rusak? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah tampak kerusakan di laut, di bumi, siapa yang bikin rusak itu? Bima kasabat aydin nas, manusia. Jadi bikin manusia sendiri yang bikin rusak. Ini kayak kita dulu kalau belanja pakai kantong, kantongnya kantong apa? Orang dulu kantongnya kantong apa? Kantongnya apa? Koran, kertas semen, ya nggak? Hancur nggak? Hancur. Sekarang kantongnya kantong apa? Plastik. Dulu ngikat, dulu bukan tali rapi orang dulu. Dulu tali yang buat ikat itu bukan tali ropiah, tapi gedebongan pisang dijadiin tali dan kuat buat ikat. Hancur nggak? Hancur. Dunia makin maju, akhirnya bikin masa plastik. Udah yang bikin rusak siapa? Yang bikin rusak. Udah kita yang bikin rusak sendiri tuh akhirnya. Allah bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan manusia sendiri. Jadi yang bikin rusak ini manusia. Makanya nanti yang nggak tercemar ya surga. Makanya airnya lam yataghayyar ta'muhu. Nanti kita masuk di surga, kita dapat sungai dari air lam yataghayyar ta'muhu. Itu rasanya nggak berubah. Kalau kita kan sekarang rasanya berubah nggak? Ya jajal aja bikin air galian deh, sampingnya rumah orang, pas kena sepiteng. Ya, aduh udah nggak bener nemboknya, nggak bener nih. Udah nggak bisa.
kasabat aydina. Tapi untungnya Allah masih rahman sama kita. Gara-gara begitu bikin usaha air isi ulang. Iya kan? Air isi ulang. Kalau di Cipinang Masjid Al-Iman, karena di situ juga udah mulai tercemar, sekarang ada wakaf air bersih. Kemarin pengurusnya datang ke saya, boleh nggak Kiai saya wakafkan air? Boleh, jangan wakaf Quran dulu, Quran udah kebanyakan, nggak ada yang baca. Ini wakaf Quran banyak kan? Yang baca nggak ada, bikin wakaf yang lain. Sekarang dia bikin wakaf air bersih. Jadi orang boleh ngambil. Kayak siapa? Kayak Utsman bin Affan. Jadi wakaf itu bukan cuma Quran, dibikin sekarang di Al-Iman, Cipinang Elok. Jadi kalau ente ke Cipinang Elok, belakang penjara lihat ada wakaf air bersih, gerakan wakaf air bersih. Bukan begitu, pahalanya gede. Bagaimana gak besar? Syurbatu ma'in, saya bilang sama mereka panitia, syurbatu ma'in min baghin likarbin aku asmarul jannah. Seteguk air yang diberikan wanita bekas pelacur untuk seekor anjing yang dikasih minum. Yang dikasih minum apa? Anjing. Jadi kita jangan pilih-pilih. Ini yang salah orang kampung, anjing gak kenapa-napa. Yang sama kita. Dulu kan kalau anjing masuk kampung gimana? Ya gua pincang. Kalau anjing bisa ngomong sama temennya, lo jangan masuk Cipinang, Cempaka Putih, gua aja pincang di samping kita. Padahal kita nggak boleh tuh, nggak boleh. Makanya di Sukabumi tuh Pak Haji pada piara anaknya. Kamu boleh kan? Nanti paham nggak? Anjing jangan disakitin, najisnya doang yang harus kita hilangin. Jangan, makanya di Sukabumi Pak Haji pada cium-ciumin anak. Anak anjing buka. Tapi kalau anjing lagi di Sukabumi Pak Haji pada ciumin anak. Kacau, anak anjing dicium anak, namanya Pak Haji gitu ya. Allahu Akbar. Ini ngaji kalau begini nggak cepat tua kita nih. Enak aja nih ya. Bercanda. Ya. Wa an Khalid ibni Ma'dan qala, apa itu hujan? Allah yang telah menurunkan air ma'an, maksudnya hujan. Hujan itu apa sih? Ini pengarang kitab Syekh Nawawi Al-Battani. Ya. Ini dulu dia belum pernah masuk kampus belajar astronomi, nggak gitu. Tapi dia banyak baca buku-buku lain. Maka di sini diterangkan hujan itu apa sih? Nah, kemudian di sini diambil pendapat seorang ulama yang bernama Khalid ibni Ma'dan. Al-matar ma'un. Hujan itu air. Apa? Hujan itu apa? Air. Prosesnya bagaimana? Ya keruju, tetapi air yang keluar. Kok ada yang Ustaz? Wal jumlatu ba'da ismi nakiratin uqribat badal. Gitu Ustaz. Ada ilmu nahu bilang gitu tuh. Wal jumlatu ba'da ismi wal ma'rifatu alladhi waqa'at ba'da ismi nakiratin uqribat badal. Uqribat na'tan syababiyah. Jadi makanya jadi na'at, ya keruju itu jumlah fi'il fa'il jadi na'at, tapi na'tan syababiyah, bukan na'tan hakikiyah. Kalau na'tan hakikiyah, marartu gitu ya, bi Zaidin al-akili, ra'aitu Zaidan al-akila, ja'a Zaidun al-akilu. Itu na'at hakiki, ini na'at syababiyah dalam ilmu na'at. Apa itu hujan? Hujan itu adalah hanya air yakhruju min tahtil arsy. Kata beliau, hujan itu yang turun dari bawah arsy. Jadi hujan itu tetap turun dari bawah arsy. Ya, kharaja, keluar dari tahtal arsy. Keluarnya dari bawah arsy. Bagaimana prosesnya ini? Nah, diterangkan oleh dia di sini. Selanjutnya udah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan lagi. Nggak boleh udah Isya ya. Ini masjid bukan cuma tempat ngaji, tempat sholat. Kalau udah azan, nggak perlu nunggu imam azan. Siapapun kalau udah masuk, nggak ada istilah syaratnya tuh harus yang bagus. Kalau udah masuk, itu hak semua orang azan. Kalau sudah masuk waktu, hak semua orang azan. Tapi giliran qomat nggak boleh, tunggu siapa imamnya. Kenapa?
Karena yang menjadi imam innama ju'ilal imam, udah dipilih. Tapi kalau azan nggak boleh nunggu siapa aja, walaupun yang suaranya jelek. Nanti gara-gara jelek nggak datang, biarin azan aja. Dulu ada orang minta azan kan, baca as-sholatu khairun minan naum, subuh nggak ada datang. Akhirnya dia kesel, zuhur dia azan pakai as-sholatu khairun minan naum, orang mau datang. Gila, zuhur pakai as-sholatu khairun minan naum. Kata yang azan yang gila bapak lo, zuhur pakai as-sholatu khairun minan naum, subuh as-sholatu khairun minan naum nggak datang. Sekarang zuhur mau datang. Nggak boleh itu begitu. Kalau Rasulullah SAW nanti kita tandain ya. Afdalul wudu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.